Shalom teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan semoga kita juga menjadi saluran dan sarana berkat Tuhan untuk banyak orang di sekitar kita. Pada hari ini gereja memperingati atau bahkan berpesta Santo Yosef pelindung para pekerja. Ini menarik sekali ya pada hari ini ya, bersama dengan kaum buruh. Sebelum saya melanjutkan renungan saya mau mengucapkan selamat Hari Buruh buat teman-teman saudara-saudari yang terkasih yang hari ini merayakan Hari Buruh. Nah, Santo Yosef ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1955 sebagai pelindung para pekerja. Karena ketika aktivitas kaum buruh semakin bersatu dan menuntut hak-hak yang adil bagi mereka, gereja tidak tinggal diam saja. Gereja turut berjuang, gereja turut merasakan apa yang menjadi tantangan pergumulan mereka. Maka gereja mendorong begitu banyak orang supaya memperlakukan secara adil ya, khususnya para pengusaha Katolik agar bekerja atau mencari keuntungan secara adil dalam memperhatikan hak asasi para kaum buruh. Secara liturgis dimahkotai dengan menetapkan Santo Yosef sebagai pelindung para pekerja, dan 1 Mei ketika itu sudah ditetapkan sebagai waktu itu sudah ditetapkan sebagai Hari Buruh, ditetapkan juga oleh gereja secara liturgis sebagai pesta Santo Yosef pelindung para pekerja. Nah, teman-teman yang terkasih, ada yang menarik. Gerakan kaum buruh ini dimulai dari Amerika, dari seorang bapak ya yang adalah seorang tukang kayu. Santo Yosef adalah seorang tukang kayu. Dia adalah seorang pekerja dan pekerjaannya adalah tukang kayu. Pekerjaan apapun profesinya pada masa perjanjian lama itu disebut dengan malak. Malak ini adalah kata dasar dari malaikat. Artinya adalah utusan. Tentu saja maksudnya adalah utusan Tuhan. Nah, yang menarik adalah sejak dulu dipercaya oleh orang-orang Yahudi bahwa apapun pekerjaannya, apapun profesinya, dimanapun dia bekerja, dia adalah atau orang itu adalah utusan Tuhan. Bagi kita pada masa sekarang, apapun pekerjaan kita percaya bahwa kita juga adalah utusan Tuhan. Seorang buruh itu adalah utusan Tuhan di pabriknya atau dimanapun ia bekerja. Seorang guru itu adalah utusan Tuhan di kelas, di sekolah. Seorang dokter itu adalah utusan Tuhan di rumah sakit atau puskesmas. Seorang petani adalah utusan Tuhan di ladang atau sawahnya. Kita semua, apapun pekerjaan dan profesi kita adalah utusan. Dalam Mazmur hari ini begitu luar biasa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Kata utusan ini juga yang menginspirasi bahasa lainnya yang artinya adalah misi, misionaris. Kita semua adalah misionaris, utusan-utusan. Lalu apa yang menjadi kekuatan kita sebagai seorang Katolik, sebagai seorang beriman Kristiani? Tentu saja kita bekerja dengan satu semangat yang berbeda dari orang lain. Apa itu? Semangat bahwa kita ini adalah utusan Tuhan. Dari mana kemudian kita bisa charge? Di mana kemudian kita bisa mencari lagi sumber-sumber kekuatan kita dalam pelayanan pekerjaan kita? Tidak lain dan tidak bukan lewat santapan sabda dan santapan ekaristi. Santapan sabda, baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab. Itu pasti menjadi kekuatan kita dalam pekerjaan kita. Dan sebagai seorang Katolik, bukan hanya soal membaca Alkitab, tapi juga menyantap tubuh Kristus dalam perjamuan, dalam ekaristi. Tentu saja pada masa pandemi ini, kita atau sebagian besar umat beriman itu hanya bisa dengan komuni rindu. Teman-teman yang terkasih, ingat, kita adalah malak, kita adalah misionaris, kita adalah utusan Tuhan. Dimanapun kita bekerja, kita melayani. Cari kekuatan dalam pekerjaan kita, cari kekuatan dalam pelayanan kita lewat sabda, lewat firman Tuhan, dan lewat tubuh Kristus yang kita dapatkan dalam ekaristi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai teman-teman sekalian dalam pekerjaan pelayanan aktivitas hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati, dan ingat, kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang.